Dan kita akan masuk teman-teman sekalian pada pertemuan kita kali ini yang saya berikan judul larangan bertasyabbuh ya, atau menyerupai ya, orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sikap mereka tentunya dan perilaku mereka, akhlak mereka. Disebutkan oleh penulis di sini ya, Salman bin Abdul Qadir Abu Zaid di pelanggaran 66 beliau mengatakan tersebar fenomena yang biasa disebut dengan ijab atau keterkaguman di tengah kaum wanita, terutama di sekolahan, di mana seseorang dari mereka kagum dengan salah seorang teman atau guru perempuannya, baik karena kecantikan, penampilannya maupun pakaiannya. Mula-mula ia sangat mencintainya, selanjutnya meniru apa yang dilakukannya. Meski orang yang dikagumi itu mungkin tidak sholat dan tidak memakai hijab syar'i. Ini cinta yang diharamkan karena penggerak utamanya adalah melihat dengan syahwat. Walaupun dari seorang wanita kepada wanita lainnya. Fenomena ini berbahaya sekali, di mana hati terpaut kepada selain Allah. Bagaimana mungkin ummahatil mu'minin, para ibu-ibu orang-orang beriman dari kalangan sahabiat Nabi Ridwanullahi alaihinna tidak dijadikan menjadi teladan bagi kaum wanita muslimah. Justru mereka menjadikan para wanita yang menggampangkan segala sesuatu sebagai ganti mereka untuk diikuti. Sementara dalam sebuah riwayat disebutkan, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, ar-rajulu yuhibbul qawma walamma yalhaqu bihim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, seseorang menyukai satu kaum sementara ia tidak seperti mereka. Beliau menjawab, seseorang itu bersama siapa yang dicintainya. Jadi dari hadits ini jelas sekali ya, maknanya kalau ada seseorang mencintai orang lain ya, maka dia akan bersama dengan orang dicintai itu. Di sini kita bagi dua, mencintai orang-orang beriman bagian daripada agama kita ya, karena setelah Nabi SAW sampaikan hadits ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, walaupun amalku tidak mencapai amal mereka. Karena dengan cintaku kepada mereka, aku berharap bisa bersama mereka nanti di surga. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Pernah juga dalam riwayat Bukhari, seseorang sahabat datang dan menyatakan kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal amalnya sedikit. Maka kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sementara kalau seseorang mencintai orang yang fasik, laki-laki misalnya mencintai laki-laki yang fasik, ya maksudnya kagum dengan dia, atau perempuan dengan perempuan, atau bahkan kadang-kadang ya lawan jenis, perempuan kagumi laki-laki, laki-laki kagumi perempuan, dan ini orang-orang fasik, orang yang jauh dari agama, bermaksiat, ya perempuannya tidak berhijab, bermaksiat sana sini, selingkuhan, cerai rumah tangga karena masalah ini dan itu yang benar-benar pelanggaran agama ya. Atau bahkan lebih jauh daripada itu mereka tasyabuh dengan orang-orang kafir. Maka ini yang berbahaya sekali. Karena dia akan bersama dengan orang-orang tersebut. Karena orang kalau sudah mencintai seseorang, maka dia secara otomatis akan coba meniru sikapnya. Ya, makin tinggi tingkat cintanya, maka makin kuat ya cara dia meniru orang tersebut. Bahkan dia mencari tahu tentang warna kesukaannya, hobinya, makanan favoritnya, percintaannya, segala macam. Sampai diikutin masalah rumah tangga, cara milih pembantunya. Karena sekarang juga dimasukkan begitu. Pada di expose ya. Ini loh rumah saya, ini loh dapur saya, ini loh baju yang saya pakai, ini loh suami saya, ini loh istri saya, ini loh anak saya, ini loh ini loh. Jadi dia memang sengaja mengajak orang untuk mencontohi dia. Nah ini berbahaya sekali kalau dia ini adalah wanita fasik atau laki-laki yang fasik. Anda sadar tidak sadar akan terbawa arus dengan dia. Ya. Nah ini satu hal yang luar biasa yang harus kita hati-hati darinya gitu. Ya, jadi harus diambil pelajaran dari
masalah-masalah seperti ini. Kata beliau setelah menjelaskan hadis atau memaparkan hadis tadi, beliau mengatakan bahkan hingga seorang siswi atau muslimah menulis surat kepada orang yang dikaguminya itu dengan kata-kata cinta yang tidak patut untuk diucapkan. Apalagi menulisnya dalam buku yang biasa disebut dengan autobiografi. Ya, atau apalah kita biasa sebutkannya, buku-buku zaman dulu ya. Ya, biasa orang tulis di buku memorinya pribadi atau apalah istilahnya yang bisa dipakai ya. Dan ini teman-teman sekalian ya, bisa berbahaya sekali ya, menjerumuskan dia pada hal-hal yang tidak baik. Ini akan saya gabungkan dengan kekeliruan yang ke-67 ya, karena ini satu bahasan sebenarnya ya, mirip bahasannya, yaitu saya bacakan. Kata beliau pelanggaran atau yang ke-67, seseorang wanita mengambil teman-teman wanita yang buruk yang selalu menganjurkannya untuk meremehkan hak-hak Allah atas dirinya, melalaikan untuk menjaga harkat dan kemuliaannya, serta menjerumuskannya dalam perkara yang tidak baik akibatnya. Nah, ini mirip semua bahasannya gitu. Tapi kita akan fokus bahas ke 66, yaitu masalah tasyabbuh ya. Tasyabbuh nanti 67 insya Allah kita coba bahas lebih dalam nanti di pertemuan akan datang tentang masalah bagaimana pengaruh ya lingkungan dan teman-teman juga terhadap ibadah seseorang ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam bahas masalah ini ya dengan penjelasan dalil-dalil ya. Pertama sekali teman-teman sekalian, Muslim kita ini, sebagai seorang Muslim kita punya ciri khas sendiri. Ya. Baik pakaian kita, penampilan kita lah, performan kita ini memang berbeda. Kayak laki-laki punya ciri khas memang. Seperti jenggot syiar sunnah Nabi SAW. Maka laki-laki yang memelihara jenggotnya karena dia sunnah Nabi gitu kan. Atau dia menggunakan pakaian Muslim, baju koko misalnya, gamis. Atau memang kelihatan dari rumahnya atau kendaraannya. Ada di kendaraan itu pada saat naik terdengar tilawah Al-Quran, terdengar ceramah, ya. Tegur sapa pada saat Assalamualaikum, tegur sapa sama temannya. Begitu juga dengan yang lainnya pendapatannya mungkin kalau dia lebih kuat imannya maka dia akan lebih hati-hati. Mana yang syubhat ditinggalkan, mana yang haram ditinggalkan. Dan dia cuma cari yang halal. Ini semua ada simbolnya, ada ciri khasnya. Mungkin juga di pakaian seperti kopiah, imamah ya. Karena pernah saya kasih contoh itu kalau ada seorang laki-laki kafir lewat, kemudian kita minta agar dia pakai baju koko misalnya, dan kopiah. Cuma pakai saja, anggaplah 1 menit. Kemudian ada orang kafir laki-laki lain yang lewat, kita tanya, itu agama apa? Kira-kira dia akan jawab apa? Saya sangat yakin kita sepakat dia akan mengatakan Muslim. Karena ini kayak ciri khas kita gitu. Ya, ciri khas kita. Ya, seperti itu. Begitu juga teman-teman sekalian dengan muslimah. Kita punya ciri khas. Kita punya ciri khas. Misalnya berhijab, ya. Ya, kemudian kalau ngomong insya Allah, masya Allah gitu kan. Sama dengan laki-laki tadi misalnya di rumahnya atau di kendaraannya kita temukan ada tilawah Al-Quran, ada ceramah. Di rumahnya juga Assalamualaikum, anak-anaknya mungkin sekolah di sekolah Islam. Ada ciri khasnya. Ya, terutama kalau kita bicara masalah pakaian misalnya hijab. Ya. Itu pasti ada ciri khas. Kalau ada seorang wanita kafirah, kita minta dia 1 menit aja menggunakan jilbab misalnya. Kemudian lewat wanita kafirah yang lain lalu kita tanya kira-kira agama apa orang itu. Apa yang akan dijawab? Saya yakin kita sepakat dia akan mengatakan itu muslimah. Beda, dia akan mengatakan itu muslimah. Karena itu ada simbol, walaupun ini sebenarnya bukan orang muslim. Seperti itu kita punya ciri khas teman-teman sekalian. Nah banyak anak-anak muda kita, ya, keluarga-keluarga muslimah yang kita sayangkan, luar biasa bagaimana mereka mengikuti gaya barat, gaya orang kafir, ya. Dan berbangga-bangga dengan masalah itu, baik model rambut, pakaian, penampilan, pergaulan, gitu kan. Menghafal nama-nama mereka. Anda suka olahraga, suka bola misalnya, oke lah. Tapi sampai mencintai pemain bola yang non-muslim itu dan akhirnya memasang posternya di kamar, orang tuanya juga membiarkan anaknya begitu, atau pemain pemusik ini atau
siapalah gitu lah, ya. Aktor-aktor yang sebenarnya sebatas orang hanya mungkin lihat, mungkin masih lebih ringan, tapi ada orang yang betul-betul ini dijadikan sebagai simbolnya dia, sehingga dia mencari tahu, atau orang tua membiarkan anaknya mencari tahu tentang hobinya, warnanya, makanannya, segala macam. Bahkan potongan rambutnya baru tampil pun akan seperti itu. Dan diikuti terus anak-anaknya seperti apa, diberi nama siapa. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan nama-nama idola mereka ini kepada anak-anak mereka. Sehingga kita temukan subhanallah ada orang di rumah suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah. Tapi tidak ada diri Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha di dalam diri mereka, tidak ada. Mungkin anaknya bernama Yusuf. Tidak ada ciri Nabi Yusuf pada diri anaknya. Atau bahkan lebih parah daripada itu. Agamanya, statusnya juga di paspor, mungkin di kartu pengenalnya KTP Muslim. Tapi namanya Robert, namanya si Fulan, namanya si Fulan. Artinya nama-nama yang jauh sekali dari kaum muslimin gitu ya. Begitu juga dengan banyak sekali pemuda-pemudi menghabiskan waktunya pada saat merayakan tahun baru. Tahun baru Masehi. Tahun barunya mereka. Di situ mereka pesta-pesta, mereka pakai petasan, mereka mabuk-mabukan, mereka pesta seks bebas. Anak muda kita ikut-ikutan. Bahkan tidak jarang ada orang tua dan kadang-kadang muslim yang pakai jilbab tampil di situ. Subhanallah. Padahal itu jauh sekali dari agama Islam. Kita nggak ada perayaan seperti itu. Tapi ini contoh saja ya. Begitu juga dengan orang selalu karena hidupnya sudah mencontohi orang-orang non-muslim, maka selalu ulang tahun, ulang tahun, ulang tahun. Kesannya kalau bukan tidak ulang tahun itu berarti ketinggalan. Merayakan ulang tahun. Ulang tahun perayaan mereka. Tidak ada dalam Islam ulang tahun itu sebenarnya. Tidak pernah Nabi SAW merayakan ulang tahunnya beliau. Ya. Kalau itu baik, kenapa Nabi nggak contohkan? Kenapa para sahabat Ridwanullah alaihim tidak contohkan? Kan bisa saja. Mereka lebih mulia daripada kita. Dan Muhammad SAW lebih mulia. Nabi Muhammad SAW bisa saja selalu tiap tahun mengingatkan kaumnya. Ayo kita rayakan nih, saya ulang tahun ya. Ingat ya, jangan lupa. Nabi kan bisa pesan-pesan begitu sama kita. Ya. Begitu juga dengan para sahabat. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id bin Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid dan seterusnya yang dijamin masuk surga. Kan mereka layak kita kenang gitu loh. Kita bisa saya rayakan, tapi subhanallah tidak pernah dinukil satupun sahabat merayakan masalah itu. Apakah kita lebih baik daripada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, di mana mereka telah Allah sebutkan persahabatannya dalam Al-Quran dengan Nabi SAW. Ya. Di akhir surah Al-Fath ayat 29, Allah SWT mengatakan itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar rahama'u bainahum. Lalu Allah sebutkan cirinya tarahum ruk'an sujjana. Ya. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersamanya para sahabat. Mereka sangat tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berlemah lembut sesama mereka sama orang beriman. Dan kau melihat mereka ruku, sujud, itu cirinya. Ya betaguna fadlan minallah, mereka meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan dan itu suri teladan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mau menjadikan contoh suri teladan, maka dia contoh orang yang sudah meninggal. Ya. Dan sebaik-baik mereka adalah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Karena orang yang masih hidup tidak dijamin, mungkin mereka meninggal dalam keadaan kafir. Semoga Allah SWT meninggalkan kita dalam keadaan iman dan Islam dan juga istiqomah di atas agamanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau anda mengatakan syubhatnya misalnya, kan ulang tahun untuk memberikan hadiah kepada anak, akhi dan ukhti muslimah. Coba renungi baik-baik sebelum anda menolak. Kenapa anda tidak berikan tiap hari anak anda hadiah? Bukankah Nabi SAW mengatakan tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, karena akan saling mencintai. Kenapa enggak tiap hari? Kenapa tunggu 1 tahun sekali? Itu acara mereka. Gitu kan? Kita bisa saja kasih hadiah baju, kue, mobil, apa saja, silakan. Saling memberikan. Dan tidak ada hubungannya dengan umur dia. Dan kalau betul ada ulang tahun teman-teman, harusnya kan ulang hari atau ulang detik. Karena kita setiap detik bisa meninggal dunia kan begitu. Kenapa enggak tiap hari anak memberikan hadiah kepada orang tuanya, orang tua berikan kepada anak, saudara kepada saudaranya, teman pada temannya. Karena itu sebab kita saling mencintai. Kan indah sekali kalau suami istri selalu saling memberikan hadiah, ya memberikan perhatian dan seterusnya. Itu contoh. Mendoakan, kita tiap hari disuruh doakan akhi dan ukhti. Tiap hari kita doakan. Ini.
Tradisi mereka taruh kue kemudian ditaruh di atasnya lilin lalu ditiup. Itu tradisi orang non-muslim. Dengarkan ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Coba direnungi teman-teman. Saya sudah bilang dari awal kita bahas buku ini. Kalau Anda ikuti pelajaran kami ini, maka lapangkan dulu dada. Buka dulu pikiran Anda. Renungi dulu. Sebelum defense. Pertahanan dulu atau menolak dulu. Renungi. Kalau memang Anda masih setelah itu tidak cocok ya sudah. Tapi coba Anda renungi dulu supaya orang itu kalau membuka diri untuk menerima ilmu agama teman-teman sekalian, Allah akan masukkan dalam hatinya petunjuk itu. Coba renungi apa kata Nabi SAW. La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisi atau kafarisa war rum. Faqala wa minan nas wa manin nasi illa ulaik wa manin nasi illa ulaik. Kiamat tidak akan terjadi kata Nabi SAW. Dan ini kita sudah dekat dengan kiamat teman-teman di akhir zaman. Segera kembali ke jalan Allah, segera. Gak ada waktu. Taubat nasuha. Gak ada waktu, cukup pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Segera ganti masa lalu kita yang semua kelam, jauh dari agama dengan kesempatan. Mumpung Allah masih kasih umur. Jangan nanti penyesalan terakhir. Perhatikan, kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, perlahan-lahan. Sehasta demi sehasta. Lalu para sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Rum? Orang-orang ahli kitab, ya Nasrani, Yahudi, ya, dan Persia penyembah api segala macam. Kata Nabi SAW, selain mereka lantas siapa lagi? Hadits ini diriwayatkan Bukhari, nomor 7319. Dan ini teman-teman sekalian, sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Maksudnya, jangan sampai kalian lakukan itu, tapi menjelang hari kiamat akan banyak umatku melanggar ini. Mereka sudah tidak lagi bangga dengan simbol-simbol Islamnya, ajaran Islamnya. Kita ini teman-teman dalam keadaan benar, di atas jalan yang benar. Kita di atas siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus. Allah SWT mengingatkan Nabi-Nya SAW agar tetap kokoh, tidak terpengaruh karena innaka, ya, sesungguhnya wahai Muhammad, ya, la ala siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kita juga pengikutnya begitu. Jadi nggak ada keraguan dalam masalah ini. Kita yang dicontohi orang lain, iya. Dan itu terjadi teman-teman dulu. Di zaman-zaman khilafah Islam, dulu ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada Uthmaniyah. Itu bagaimana pada saat itu negara-negara non-muslim, orang non-muslim banyak merasa bangga mencontohi umat Islam. Dan Islam ini teman-teman akan menjadi agama yang memimpin. Anda jangan ragu dengan itu. Ada beberapa statement yang saya menarik untuk atau yang tertarik untuk menyampaikan tentunya ya. Yang mudah-mudahan ini teman-teman sekalian bisa menambah wacana kita ya. Beberapa orientalis ya, para orientalis banyak sekali yang menyebutkan tentang bagaimana Islam ke depan ini akan berjaya sebenarnya. Jadi harusnya Anda sebagai seorang muslim bangga dengan keislaman, bukan justru mencontohi mereka. Ini orang-orang muslim yang bicara ya. Contoh misalnya, ada seseorang yang bernama Leo, ya, Tolstoy ya. Ini orang hidup dari tahun 1828, meninggal 1910. Sudah lama dia meninggal, 1910 dia meninggal. Dia mengatakan Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti. Sebab ia menggabungkan antara ilmu pengetahuan, tidak pernah dilarang seorang muslim untuk mencapai tingkat tertinggi dari ilmu pengetahuan, dan hikmah. Orangnya sabar dalam menghadapi masalah. Orangnya syukur kalau ada nikmat. Saya pernah nonton juga ada cuplikan seseorang mu'allaf masuk Islam di Malaysia. Seorang tokoh masyarakat itu. Ditanya kenapa Anda masuk Islam? Dia mengatakan, karena saya temukan umat Islam ini kayak komunitas yang cepat sekali untuk bisa kembali ya. Seperti merenov kembali kehidupan mereka. Mereka kalau ada musibah, mereka langsung bisa bersabar lalu mereka mulai bergerak lagi. Mereka kalau ada nikmat walaupun sedikit mereka bersyukur. Dan itu komunitas
Itu karena agama Islam, jadi semua, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Arab, mau di Timur Tengah, mau orang Melayu di Asia Tenggara, sama standarnya. Standarisasi agama kita ada. Ada juga Hilbert, ya. Ini Herbert Wells, dia hidup di tahun 1846 sampai 1946. Ini umurnya 100 tahun orang ini. Dia mengatakan hingga akhirnya Islam kembali lagi. Betapa banyak generasi yang akan merasakan kesengsaraan. Kemudian suatu waktu nanti dunia seluruhnya akan tunduk pada Islam. Maksudnya sengsara karena mereka tidak tahu harus buat apa. Setelah Islam menyebar, Islam akan menjadi panduan bagi mereka. Pada saat itu kedamaian akan terwujud dan kembali menjadi tenang. Begitu sampai mereka. Albert, ya, yang masyhur ya, Albert Einstein, itu 1979 sampai 1955 meninggalnya. Dia bilang, saya memahami bahwa kaum muslimin melakukan itu semua dikarenakan kecerdasan dan kesadaran mereka. Sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam Islam ada kekuatan, ya, hikmah yang akan membawa kepada kedamaian. Seorang yang bernama Hoston Smith juga meninggal tahun 1919 mengatakan, ada yang lebih baik daripada keimanan yang kita anut sekarang ini. Maksudnya dia Nasrani kebetulan. Dialah Islam. Jika kita mau membuka hati dan akal kita, itu akan menjadi sangat baik bagi kita. Maksudnya Islamnya. Ini perkataan mereka semua. Seorang yang bernama Michael juga hidup tahun 1566 meninggalnya. Maaf, dia hidup dari tahun 1503, meninggal di 1566 ya. Islam akan menjadi agama berkuasa di Eropa. Dan salah satu kota terkenal di Eropa akan menjadi ibu kota negeri Islam. Ini dia bicara tahun 1500-an. Memang pada masa itu sih lagi jaya-jayanya Khilafah Utsmaniyah juga ya. Dan Konstantinopel sempat takluk pada saat itu ya. Sudah takluk waktu itu 1453 takluk Masehi ya. Maka pada saat itu dia lihat kekuatan Islam dan dia membahasakan ini. Kemudian ada juga orang yang bernama Bertrand ya, Russell. Dia tahun 1872 meninggalnya kurang lebih 1970. Ya, 98 tahun umurnya orang ini. Meninggal. Dia bilang, saya telah membaca tentang Islam dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia dan semua manusia. Sebenarnya tanpa ucapan mereka ini Nabi SAW sudah bilang. Ya, tidak akan terjadi kiamat sampai Islam akan masuk ke semua penjuru rumah di muka bumi ini. Baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Artinya kalau dia tidak mau pun dia terpaksa nanti harus ikut. Karena semua agama Islam nanti pada saat itu. Dia mengatakan saya telah membaca tentang Islam dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia dan semua manusia. Islam akan menyebar di seluruh sudut-sudut Eropa dan akan datang waktunya Islam menjadi penggerak hakiki dunia ini. Seseorang yang bernama Gustave Le Bon ya. Ini hidup tahun 1841, meninggal 1931. Dia bilang Islam adalah satu-satunya agama yang berbicara tentang perdamaian dan perbaikan. Serta ajakan kepada orang-orang Nasrani untuk menghargai keimanan dan membawa kebaikan. Ini mereka semua menyampaikan. Ada juga orang yang bernama Bernard Shaw ya. Dia hidup 1856, meninggal 1950. Dia bilang suatu hari dunia keseluruhan akan menerima Islam sebagai satu-satunya agama. Seandainya mereka tidak menerima dengan namanya yang sebenarnya, pasti mereka akan meminjam substansi ajaran Islam. Tapi pasti Barat akan menerima Islam suatu hari. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang akan memimpin dunia. Mereka sadari itu. Ya. Johann Dietz ya, juga mengatakan hidup tahun 1749, meninggalnya 1832. Dia bilang wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat. Dialah agama yang sebenar-benarnya. Andai saya diajak masuk Islam, saya tidak akan merasa sebagai sebuah keburukan. Bahkan itu saya anggap sebagai sebuah kenyataan. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Ini diambil dari sebuah tulisan yang berjudul Ahli Sejarah dari Dr. Ali ya. As-Salabi dan beliau ahli sejarah dan penulis ensiklopedia sejarah Islam. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ada keterangan-keterangan banyak cukup lengkap di sini tentang masalah beberapa wali kota sekarang di kota-kota di Inggris juga adalah Muslim ya.
Tapi saya tidak bahas masalah itu. Intinya teman-teman sekalian, sebenarnya banyak orang di antara kita tidak memahami, tidak menyadari kalau sebenarnya agama ini adalah agama mulia. Anda yang harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jangan Anda mencontohi orang lain. Ya, itu yang dimaksudkan. Juga dalam hadis yang lain, teman-teman sekalian, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, لَتَتَّبِعُنَّ sunana atau sanana alladhi min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Sungguh kalian hai umatku, umat Islam, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dhab atau biawak ya, pasti kalian pun akan ikut apa yang mereka lakukan, kalian akan contohi. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, dikatakan tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara. Juga beliau mengatakan bahwa dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, kita selalu meminta pada Allah agar diselamatkan dari jalan yang dimurkai dan sesat, yaitu jalan Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim, Yahudi, waladhdallin dan Nasrani. Dan sebagian umat Islam ada yang sudah terjerumus mengikuti jejak kedua golongan tersebut. Imam Nawawi rahimahullah menanggapi sambil mengatakan, ketika menjelaskan hadis di atas, ya, tadi dua buah hadis tentang masalah ya, banyaknya umat Islam yang akan mengikuti orang-orang non-Muslim, yang dimaksud dengan shibir, sejengkal, dan dhira, sehasta, serta lubang dhab atau lubang hewan, ya, biawak atau lubang yang penuh dengan lika-liku, ya, adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah Yahudi dan Nasrani. Yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan. Bukan dalam hal-hal kekafiran yang mereka ikuti. Perkataan beliau ini adalah suatu mukjizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan terjadi saat-saat ini. Ya, diambil dari syarah Sahih Muslim, jilid 16 halaman 219. Apalagi Imam Nawawi ini meninggal sekian ratus tahun yang lalu ya. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman kita sekarang? Yang kadang-kadang sudah sulit kita bedakan kalau muslim jalan dengan kafirah, nggak ada bedanya. Atau seorang muslim laki-laki dan kafir laki-laki tidak bisa lagi kita bedakan. Sama persis penampilannya. Karena sebenarnya kita punya ciri khas. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita itu. Walaupun teman-teman sekalian, Nabi SAW menyampaikan mukjizat bahwasanya akan ada nanti menjelang kiamat umatku mengikuti orang Nasrani, tapi bukan berarti semua akan mengikutinya. Dan sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah menekankan, mereka bukan mengikuti kekafirannya. Mereka tahu ini orang kafir ini, mereka tidak ikut ke gereja mungkin, tapi mereka mengikuti pola hidupnya, makannya, pakaiannya, pergaulannya, pekerjaannya dan seterusnya. Kecuali kalau itu perbuatan yang halal, lain, pekerjaan halal misalnya. Tapi kan kita bicara ini secara umum yang melakukan ada pelanggaran agamanya. Karena kalau tidak ada pelanggarannya nggak ada masalah. Ya. Bahkan secara umum kita dilarang menyerupai mereka dalam hal menjadi kekhususan mereka. Kalau sudah khasnya mereka, maka tambah tidak boleh. Ya. Dan ini diistilahkan dengan tasyabbuh, menyerupai. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, jadi 2 halaman 50. Abu Daud nomor 4031. Juga dari hadis ya, Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bigairina." Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan di nomor 2695. Ya. Jadi ini lebih tegas lagi. Nabi SAW
menjelaskan masalah. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan siapa yang menyerupai satu kaum, berarti bukan golongan kami. Ini harus menjadi sebuah perhatian khusus bagi kaum muslim dan muslimah. Dan larangan Nabi SAW mengatakan, laisa minna, berarti larangan sangat tegas, bukan dari golongan kami. Larangan kenapa kita tidak boleh menyerupai orang kafir ini, coba dikorek oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau mengatakan begini, sebab larangan ya. Annal musyabahat fil umuri dhahirati turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaqi wal a'mali wa lihada nuhina an musyabahatil kuffar. Artinya, keserupaan dalam perkara rahiliyah yang kelihatan pakaian, pola makan, pergaulan dan seterusnya, bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Nah, itu. Oleh karena itu, kita dilarang bertasyabuh dengan orang kafir. Diambil dari Majmu' Fatwa jilid 22 halaman 154 ya. Beliau juga mengatakan di tempat lain di Majmu' Fatwanya di jilid 25 halaman 332, fa idza kana hadza fit tashabbuhi bihim wa in kana minal adati fa kaifa tashabbuh bihim fi ma huwa ablagu min dzalik. Jika dalam perkara adat atau kebiasaan saja, ya, apa saja yang biasa mereka lakukan, kita dilarang tasyabbuh menyerupai mereka. Bagaimana lagi dengan perkara yang lebih daripada itu? Maksudnya ikut-ikutan ritual Natalan ya ikut, karena ini persamaan agama, tidak apa-apa dan seterusnya. Nggak boleh. Nggak boleh akhi dan ukhti. Ya. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Kafirun? A'udzu minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Memang untuk mereka, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Tidak akan dukung agama kalian. Wala antum a'biduna ma'abud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan agama kita. Gak usah saling mengucapkan selamat lebaran, hanya di gereja kita dipasang. Nanti di masjid pun disuruh pasang itu, selamat Natal. Allah bilang itu, Allah bilang. Terus kita mau bantah dengan cara apa? Kalau anda beriman kepada Allah, anda yakin dengan surah ini. Wala antum abiduna ma'abud. Allah ulangi lagi. Suruh bilang lagi, kul ya ayyuhal kafirun. Ucapkan. Ketahuilah, saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Tidak akan ikut-ikut ritual kalian. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan ibadah kami. Gak usah hari Jumat rame-rame ke masjid mereka ikut. Gak usah, gak perlu. Gak perlu ikut semuanya gitu kan. Lalu Allah tutup dengan kalimat yang tegas, jelas. Ya. Anda gak paham bahasa Arab pun baca terjemahan bisa paham. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama. Agama apa? Ritual-ritual segala macam. Dan kami pun punya agama. Itu konsepnya. Dalam muamalah sehari-hari, bertetangga, berteman, partner bisnis, ya, teman kantor, orang tua dan kerabat yang non-muslim, kita tetap bakti sama mereka, tetap boleh jaga muamalah. Tapi dalam hal ibadah jangan. Begitu juga dengan tasyabuh, menyerupai mereka yang merupakan ciri khasnya mereka. Ini banyak terjadi bagi teman-teman kita, semoga Allah kasih hidayah, muslim-muslim yang tinggal terutama di negara-negara non-muslim. Di negara Islam saja kayak kita di Indonesia mayoritasnya muslim, masih banyak anak-anak muda kita yang ikuti gaya-gaya orang non-muslim. Apalagi kalau mereka tinggal di negara muslim, negara non-muslim ya. Maka kita temukan apa yang berkembang di kalangan anak-anak muda misalnya di satu wilayah non-muslim, maka anak muda muslim pun terpengaruh dengan cara mereka berpikir, cara pakaian, ya, simbol-simbol, syiar-syiar dan segala macam. Ada beberapa jenis tasyabuh teman-teman. Tasyabuh maksud saya. Yang pertama tasyabuh yang dilarang dan ada tasyabuh yang dibolehkan ya. Maksud saya di sini ada yang masih mubah ya kalau menyerupai. Yang pertama tasyabuh yang haram itu adalah segala perbuatan yang menjadi kekhususan ajaran orang kafir dan diambil dari ajaran orang kafir, tidak diajarkan dalam Islam. Terkadang tasyabuh seperti ini dihukumi dosa besar, bahkan ada yang bisa sampai pada tingkatan kekafiran, tergantung dari dalil yang membicarakan hal itu. Tasyabuh yang dilakukan bisa jadi karena memang ingin mencocoki agama orang kafir. Bisa jadi karena dorongan hawa nafsu atau karena syubhat bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Bagaimana jika melakukan atas dasar tidak tahu seperti ada yang merayakan ulang tahun, padahal ritual seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Islam? Jawabannya, karena kalau dasar tidak tahu maka tidak terkena dosa. Namun orang seperti ini harus diberitahu, jika mau nurut maka ia berarti, kalau dia tidak mau nurut berarti dia berdosa. Yang gitu.
Sementara yang masih boleh gitu kan, misal tasyabuh dibolehkan adalah segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Umum orang semua lakukan. Misal kita pakai kemeja. Semua orang pakai kemeja, muslim atau orang kafir. Celana misalnya. Iya, tapi kalau celana mereka kayak celana kain umum, lebar, orang muslim pakai. Tapi ada celana khusus buat mereka misalnya. Sobek-sobek sana sini, apa segala macam, kelihatan auratnya terlalu ketat. Ini kan semua bermasalah juga ini. Ya. Nah ini yang tidak boleh. Jadi ada yang masih dibolehkan secara umum. Misal makanan, orang makan keju. Semua orang makan keju. Selama itu halal, makan. Oh bukan berarti orang kafir makan keju, kita nggak makan keju. Enggak. Rasulullah SAW makan keju. Gitu kan? Tapi bukan memang khusus buat mereka. Karena semua orang melakukan itu. Atau ada buah-buahan tumbuh di satu negara. Dan negara itu kebetulan pemimpinnya non-muslim. Itu non-muslim. Bukan berarti kita tidak boleh makan. Karena itu Allah SWT ciptakan di situ. Tapi ini maksudnya adalah pakaian, gaya hidup, pola fikir, dan segala macam. Ya. Yang kita temukan cara bicaranya, segala macam ini mirip sekali. Ya. Oleh karena itu yang kita boleh ikutin adalah yang bukan syiar agama mereka dan bukan kekhususan mereka. Bukan juga perkara yang menjadi syariat mereka, yang maksudnya agama lah ya. Karena ini seperti mau ikut-ikutan Natalan, ikut-ikutan ritual-ritual. Ini semua kan khasnya mereka. Nggak boleh sama sekali. Ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Kemudian juga kalau kita sedang melakukan satu perbuatan dan ternyata itu agama kita perintahkan, tapi juga menjadi ciri khasnya. Ada juga orang kafir pakai begitu, berarti tidak ada masalah. Karena itu memang agama kita suruh. Misal contoh berjenggot. Laki-laki. Nanti kan agama yang memerintahkan. Kalau ada orang kafir juga di satu negara terbiasa memelihara jenggot mereka, kita tidak ada masalah. Kita bukan tasyabuh sama mereka. Karena dasarnya bukan dari mereka itu. Dalam agama kita ada. Gitu kan? Seperti itulah. Dan Nabi SAW menyuruh kita menyelisih yang mirip sama mereka. Makanya pada saat beliau kedatangan dua orang tentaranya Persia ya. Saya subhanallah lupa nama pemimpinnya mereka. Tapi akhirnya masuk Islam ya. Saya sudah sebutkan dalam Sirah Nabawi itu. Subhanallah terlupa namanya. Intinya ada satu pemimpin ikuti orang-orang Persia. Mereka penyembah api. Kemudian disuruh oleh Kisra untuk menangkap Nabi SAW. Lalu dikirim dua orang pasukannya datang. Dan pada saat datang kumisnya tebal sekali. Sampai melingkar gitu. Dan tidak ada jenggotnya. Maka Nabi SAW begitu lihat Nabi kaget. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang suruh kalian seperti ini? Maka mereka mengatakan, Tuhan kami Kisra. Maka kata Nabi SAW, tapi aku diperintahkan untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Lalu beliau mengatakan, bertolak belakanglah dengan majus, potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Jadi kita disuruh bertolak belakang dengan mereka. Ya, sampai seperti itu. Bahkan pernah terjadi ya di zaman Nabi SAW, beliau memerintahkan agar sisiran rambut sahabat itu berbeda dengan sisiran rambut orang-orang kafir. Kalau ada yang merupakan ciri khasnya mereka, maka kita jangan ikut-ikutan. Ya, seperti misalnya sekarang bagi mereka tuh sangat biasa tentang masalah kaza ya. Kaza itu artinya tidak ada rambut, ada rambut, ada rambut, ada rambut gitu ya. Jadi dipotong sebagian tidak. Atau terlalu jauh sekali perbedaannya, tipis sekali, ini ada gitu kan. Kalau beda-beda sedikit mungkin masih umum. Nah ini yang kata Nabi SAW melarang kaza itu. Nah, itu tradisi mereka. Tapi karena banyak umat Islam yang terpengaruh dengan cara mereka, maka mereka ikutin itu. Dan muncul tampil dengan kebanggaan. Sekarang sudah tidak asing dan sangat menyedihkan. Banyak anak-anak muda muslim, ya mereka bukan lari ke hafal Al-Quran, mereka bukan mengenal nama-nama sahabat. Tampil di medsosnya, ya, di TikTok atau yang lainnya. Itu mereka tampil seperti bukan muslim, seperti bukan muslimah. Tampil menyanyi-nyanyi dengan pasangan, bukan mahram, suami istri kadang-kadang. Mana simbol Islam? Kenapa Anda tidak angkat ceramah ini, syekh ini atau ustadz ini sama ustadz ini yang mirip bahasanya lalu dipertemukan? Itu kan lebih baik. Anda berdakwah. Siapa tahu ada yang dapat hidayah, Anda dapat pahalanya gitu kan. Daripada Anda pamer aurat ini itu. Bahkan betul-betul persis seperti tidak ada bedanya dengan orang kafir. Subhanallah. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Ya memang di masa-masa seperti kita sekarang ini harus memang menggunakan keimanan.
Yang penting teman-teman ingat pesan dari kami tentunya untuk diri saya pertama, semoga Allah SWT jadikan kita istiqomah. Baru semua teman-teman yang ikuti acara kita ini. Teman-teman, umur itu terbatas. Umur kita sangat terbatas. Dan kalau Anda bisa hidup seperti hari ini kesempatan emas untuk diisi dengan sesuatu yang baik. Bertobat dari hal-hal yang lalu kalau salah, sekarang menjadi lebih baik tutupin kesalahan yang lalu. Jangan lagi terus dengan keadaan yang sama yang terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Yang menyerupai orang-orang non-muslim. Lalu kapan Anda menjadi muslim yang sejati? Pada saat malaikat maut datang mencabut ruh, baru Anda mau berubah. Ingat teman-teman, pada saat Anda hijrah menjadi seorang muslim yang sejati, ini saran kami tentunya. Ya. Coba direnungi. Pada saat Anda hijrah menjadi muslim yang sejati, hijrah sekaligus 100%. Jangan setengah-setengah. Gak enak hijrah setengah-setengah itu. Hijrah iya, tapi cuma pakaian yang hijrah. Orangnya belum hijrah. Jadi walaupun pakai hijab besar, pakai cadar, masih pelanggaran agama terus terjadi. Jadi yang hijrah cuma bajunya, pakaiannya. Orangnya tidak hijrah. Ya akhi dan ukhti, hijrah semua. Hijrah akhlak, hijrah pola makan, pola hidup, pendapatan, pekerjaan. Hijrah semua, hijrah. Ya. Sekaligus di situ Anda akan merasakan kenikmatan iman. Tapi kalau cuma sebagian hijrah, sebagian tidak. Ya, lihat. Kita temukan masih banyak muslimah berjilbab besar, bercadar, tapi tampil di medsos dan masih banyak foto-foto dia yang tidak berhijab dan segala macam. Sayang sekali. Anda tidak akan rasakan kenikmatan iman itu. Iman sama maksiat tidak bisa ketemu, teman-teman. Tidak bisa. Saya kasih posisi misalnya di telapak tangan kanan saya ini iman, ini adalah kemaksiatan. Tidak bisa. Kalau ini masih berimbang timbangannya, ini ada Anda mengaku beriman tapi maksiat masih jalan. Ini tidak bisa, ini tidak khusyuk, ini juga nggak enak gitu. Kalau ini lebih naik, maksiat lebih naik, imannya turun, tidak pernah khusyuk dalam sholat. Biar Anda mau baca surah panjang, mau baca dengan suara keras, mau dalam kondisi tidak bisa khusyuk karena dosanya masih banyak. Yang bisa adalah kalau ini naik. Iman dan amal solehnya bagus, maksiatnya ditutup, ditahan. Itu Anda akan khusyuk. Sampai kadang-kadang teman-teman kita bisa nangis dalam sholat, walaupun kita nggak ngerti apa yang kita baca gitu. Ya, saya berapa kali bimbing umroh dulu, subhanallah, ada jemaat lagi tawaf pertama, tawaf tidak apa-apa, tawaf ketiga tiba-tiba nangis dia. Saya tanya, kenapa akhi nangis? Nggak tahu Ustaz, kayak pengen nangis aja. Gitu kan. Ini saya melihat ada kayak seperti tanda-tanda, oh iya, makin tinggi niat baiknya untuk ibadah kepada Allah, maksudnya makin turun gitu. Makanya Anda kalau umroh biasanya kan Anda rasa beda gitu. Kenapa beda? Karena di sana hiburannya cuma hotel, Masjidil Haram. Ada pengajian lagi di hotel. Turunnya juga gitu. Perempuan semua berhijab di Mekah sama Madinah. Terjaga di sini. Maka beda. Dengan kalau kita di Indonesia yang sudah tiba-tiba terbuka sana sini kita bisa lihat kan beda. Nah ini contoh saja teman-teman sekalian. Enggak ada waktu. Enggak ada waktu teman-teman. Umur terus berjalan. Jangan tunggu masuk di ruangan ICU baru Anda mau sadar. ICU itu cuma 2-3 di rumah sakit. Lebih banyak mana orang yang ada di rumah sakit dengan orang yang di pinggir jalan? Anda jawab sendiri. Lebih banyak orang di pinggir jalan, artinya lebih banyak orang meninggal tanpa sakit. Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan teman-teman sekalian. Semoga Allah selamatkan kita tentunya dari semua kemaksiatan, dari pelanggaran-pelanggaran. Allah maafkan masa lalu kita dan Allah ganti menjadi pahala. Dan semoga insya Allah kedepannya sisa umur ini Allah panjangkan dan Allah berkahi di atas dan istiqamah ya, di jalannya. Allahumma amin.